Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya, hadisnya kemarin sudah dibaca kan? Ya, kemudian kita lanjutkan pada masalah yang keenam. Ini yang belum dibaca kan? Qala syarih hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Taufik hafizahullah ta'ala, itu pembahasan tentang idza amkanal marid ya ghusla ba'di jasadih. Ya, apabila ya seorang yang sakit itu mampu ghuslu ya ba'di jasadi, yaitu mampu mencuci sebagian anggota badannya, ya. Hadil masalah ala halatain, masalah ini ada padanya dua keadaan, ya. Yang pertama adalah keadaan yang pertama idza kana aghlab al badan, itu apabila itu adalah paling banyaknya dari anggota badan, ya, atau aghlab a'dha'il wudu, atau paling banyaknya dari anggota wudu, ya. Misalnya aghlab anggota badan maksudnya terkait misalnya dengan mandi kan, terkait dengan mandi. Kalau aghlab a'dha'il wudu itu terkait dengan wudu, ya. Sebagian besar dari anggota wudu itu bisa dicuci, atau sebagian besar dari badan itu bisa seorang itu mandi. Yumkin ghusluha, mungkin untuk mencucinya, ya, atau mungkin untuk mandi. Fa ahlul madzahib al arba'ah, ya, maka ahlul madzahib al arba'ah mengatakan bahasanya wajib baginya untuk mencucinya. Ya, wajib baginya untuk mencucinya. Ya, ini yang sebagian besar dari anggota wudunya atau anggota badannya. Wa yadullu alaihi hadis Jabir. Ya, itu yang menunjukkan badannya adalah firrajul, pada seorang yang luka di kepalanya, fakhtasala famat. Ya, kemudian dia mandi, kemudian dia meninggal. Faqala Nabi sallam, ya, pada hakikatnya adalah dia hanya perlu untuk melakukan tayamum, ya, wa ya'sib ala jurhi khirqah, ya, yaitu dia perban atau melilitkan pada lukanya itu dengan kain, kemudian dia mengusap di atasnya, kemudian wayak tasil sa'ira jasadi. Nah, ini kan kebanyakan dari badannya itu dicuci, ya, mandi pada semua anggota badannya yang lain. Jadi yang luka di kepala itu tidak dicuci. Kemudian keadaan yang kedua, apabila kebanyakan dari anggota badan, ya, atau apabila kebanyakan dari anggota wudu, ya, tidak mungkin untuk mencucinya. Ya, tidak mungkin untuk mencucinya. Maka di sini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, ya, dan yang sahih menurut min aqwali ahli ilm annahu yajibu kadzalik ghusl hadzal juz al mutabaqi minal a'dha awil badan. Ya, yang sahih dari pendapatnya ulama bahasanya wajib baginya untuk mencuci bagian yang tersisa, itu yang memang mampu untuk dia dicuci atau diwudui, ya, dari anggota badan atau anggota wudu. Wadzalika, yang demikian itu li'anna tayammum, dikarenakan tayamum atau mengusap dengan air di atas perban, hanya saja ini dilakukan ketika darurat, ya, dilakukan ketika darurat. Maka selainnya yang di sana tidak ada darurat, ya, maka tidak dilakukan. Wa ma'adahu laisa hunalika darurah, maka selainnya tidak ada di sana darurat hingga seorang itu diberikan rukhsah untuk mengusap atau untuk melakukan tayamum, ya, untuk melakukan tayamum. Maka yang dilakukan fayajibu ghusluhu, maka wajib baginya untuk mencucinya. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah dan juga Hanabilah, ya, pendapat Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Ini kita selesai dari hadis ini. Kemudian siapa yang baca hadis setelahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala
minas sunnah alla yusalli ar-rajulu bitayammum illa salatan wahidatan summa yatayammam li salatil ukhra rahu Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Ya, jazakallahu khair. Ya, pada hadis yang ke-137 qala muallif, berkata ya muallif yakni Ibnu Hajar rahimahullah taala, pada tahun berapa meninggalnya Ibnu Hajar? 850 52. Ya, wa an Ibnu Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhuma qala minas sunnati, ya termasuk dari sunnah, alla yusalliyar rajul bitayamum, ya tidaklah seorang itu apa dengan menggunakan tayamum melainkan apa illa salatan wahidatan, melainkan apa satu salat saja. Ya, jadi salat apa satu tayamum itu untuk satu salat. Ya. Tsumma yatayammam li salatil ukhra, kemudian dia bertayamum kembali ya untuk salat yang lain. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang ya lemah sekali. Ya, dengan sanad yang lemah sekali. Ya, bi isnadin dhaif jiddan. Ya, rawahu Daruqutni bi isnadin dhaifin jiddan. Kemudian ya berkata syarih dalam ya tahrijul hadis, bahwasanya hadis Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan sebagaimana dikatakan adalah dhaif jiddan. Ya, karena di dalam ya sanadnya apa? Ya terdapat Al-Hasan bin Imarah dan dia adalah seorang yang matruk. Jadi kalau hadis itu ada perawi yang matruk, maka hadis tersebut adalah apa? Ya lemah. Ya lemah sekali. Ya lemah sekali. Tidak hanya lemah, tapi lemah sekali. Kemudian terkait dengan fikih hadis, pembahasan yang pertama, ya kam yusalli al-mutayammim bitayammum wahid. Ya. Berapa seorang yang bertayamum itu apa? Ya. Boleh sholat dengan satu kali tayamum. Ya, dengan satu kali tayamum itu ya bisa berapa sholat? Istadalla jumhur ulama. Di jumhur ulama mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya tayamum itu ya hanya saja ya seorang itu apa boleh melakukan sholat fardhah itu sekali ya sekali saja ya sekali sholat wajib saja ya bersama dengan apa ya sunah-sunahnya terkait dengan apa rawatibnya misalnya. Ini pendapat wala yusalli sholatan mafrudatan tsaniyatan, maka dia tidak boleh ya dengan tayamum tersebut wala yusalli bihi tayamum sholatan mafrudatan tsaniyatan, yaitu sholat wajib yang kedua. Walaupun apa walam yuhdits, sekalipun dia apa tidak hadas ya au yazul udruh, atau hilang apa hilang udurnya ya telah hilang udurnya, maka apa ya ini cuma untuk sekali saja. Kemudian apa begitu juga mereka berdalil dengan apa yang telah tetap di antara mereka bahwasanya tayamum itu mubihun lis-shalah, itu adalah membolehkan salat. Ya, namanya tayamum adalah mubihun lis-shalah wa laisa rafi'an lil hadats, dan bukan ya pengangkat hadas. Sebagaimana telah lewat penjelasannya ketika membahas hadis Abi Hurairah as-saidu wudu'ul muslim. Ya, jadi untuk membolehkan salat. Jadi kalau nanti mau salat lagi berarti apa? Ya tayamum kembali. Ya. Kemudian waladi alai jama'atun minas salaf wa madhhabul Hanafiyah wa Dhahiriyah, dan juga riwayat Imam Ahmad, dan ini adalah yang dirojehkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya seorang yang bertayamum boleh baginya apa? Untuk sholat dengan apa? Ayusalliya bihadza tayamum masya minas sholawat. Ya, apa yang dia kehendaki dari sholat-sholat sampai apa? Hatta ya'tiyan naqid, sampai apa? Datang pembatalnya. Ya, sampai datang apa? Pembatalnya. Falaisa hunalika dalilun, maka tidaklah di sana terdapat dalil sahih, dalil yang sahih bahwasanya apa? Ya, bahwasanya dia tidak boleh sholat dengan tayamum ini melainkan apa? Sholat mafrudatan wahidatan saja. Yaitu hanya satu apa? Tidaklah dia ya boleh dengan tayamum ini melainkan hanya sholat satu ya, sholat wajib satu saja. Tidak. Ya, karena apa? Karena tayamum itu namanya apa? Badil. Ya, karena tayamum wahada tayamum badilun, yaitu pengganti. Namanya pengganti apa? Hukumnya seperti apa?
al-mubdal min, ya, seperti yang digantikan, ya, itu badal, ya, adalah badil anil wudu fayakhudhu hukmah, maka dia juga mengambil hukumnya. Ya, tambah lagi bahasanya hadis Ibnu Abbas itu adalah hadis yang lemah, ya, maka tidak ada hujjah, ya, dengannya. Kemudian qultu ma'alaihi jumhur ahwad wa aslam. Bisa dipahami di sini, ya, tetapi apa? Ya, beliau, ya, lebih menguatkan bahasanya apa yang dipegangi jumhur itu adalah yang lebih selamat dan lebih apa? Menunjukkan kehati-hatian. Itu pendapat yang bagaimana? Ya, nanti kalau mau sholat lagi apa? Tayamum lagi. Ini kesimpulan dari Syekh Taufik. Ya, saya sampaikan kesimpulan dari Syekh Taufik. Memang apa? Ya, pendapat yang kedua itu apa? Ya, lebih kuat. Kenapa? Karena dalil yang digunakan lemah. Kemudian ditambah lagi, ya, bahwasanya tayamum itu adalah badal. Yang badal itu mengambil hukum mubdal minhunya, ya. Tapi di akhir, ya, Syekh Taufik mengatakan ma'alai jumhur ahwat. Ya, bukan berarti boleh kalau seorang itu yakin kemudian apa? Ya, dengan pendapat yang kedua dia bisa melakukan. Tapi kalau dia apa? Ya, menunjukkan kehati-hatiannya, boleh dia apa? Ya, dia tayamum kembali. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh, ya, beliau, ya, ma'alil jumhur ahwat, itu lebih, ya, menunjukkan kehati-hatian dan juga apa? Lebih aslam. Kalau yang sering kita dengar dari beliau cuma melakukan gitu aja kan mudah. Ya, melakukan tayamum juga mudah. Kemudian masalah yang kedua tentang jam'ul junub bainal tayamum wal wudu, yaitu mengumpulkan, ya, bagaimana seorang misalnya mau bersuci sedangkan apa? Dia bisa mampu untuk tayamum dan bisa mampu untuk berwudu, ya, pada sebagiannya. Ya, jam'ul junub bainat tayamum, ya, wal wudu, yaitu apa? Seorang yang junub dia apa? Mengumpulkan antara tayamum dan wudu. Ya, di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat menurut ulama. Pertama, yaitu pendapat yang pertama, wajib baginya untuk berwudu apabila memungkinkan yang demikian itu. Ya, jadi kalau mampu untuk berwudu maka dia memampukan yang demikian itu. Ya, kemudian apa? Atau dia bertayamum sebagaimana ganti, ya, dari mandi. Bisa dipahami enggak ini masalah ini? Bisa paham? Ya, maksudnya apa? Seorang itu apa? Memiliki apa? Memiliki junub. Kalau dia mandi apa? Akan sakit. Ya, tapi kalau wudu dia masih bisa wudu, karena wudu kan cuma sebagian dari anggota badan ini. Ya, dari anggota badan ini apa? Sebagian dari, ya, anggota wudu yang, ya, kita wudui. Maka di sini apa? Pendapat yang pertama ini, wajib baginya untuk berwudu apabila memungkinkan yang demikian itu. Atau dia bertayamum sebagai apa? Sebagai ganti dari ghuslnya karena dia tidak mampu. Ya, faya jema' baina tayamum wal wudu, maka dia mengumpulkan antara tayamum dan wudu. Ya, kenapa? Karena yang demikian itu bahasanya keduanya adalah kewajiban yang mutaghayyiran, yaitu yang berbeda. Fal wudu li rafil hadatsil asghar. Karena wudunya dia itu adalah untuk mengangkat apa? Hadas asghar. Wa tayamum di sini untuk mengangkat apa? Hadas akbarnya karena dia tidak mampu. Ya. Fa idza stata'a raf'al hadas asghar bil wudu lazimahu dzalik. Maka apabila dia, ya, bisa mampu untuk mengangkat hadas asghar dengan wudu, maka wajib baginya yang demikian itu. Ini adalah pendapatnya Syafi'iyah dan juga Hanabilah wa Dhahiriyah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya tayamum saja itu sudah mencukupi. Ya, tidak wajib baginya apa? Ya, wudu. Sekalipun dia itu mampu. Ya. Jadi seorang yang junub ini apa? Dia kalau wudu mampu, tapi kalau mandi tidak mampu. Ya. Kenapa? Qiyasan 'alal ghusl. Ya. Fal ghusl bi mufradihi yakfi li rafil hadatsain. Karena mandi itu sendiri, ya, itu bisa atau cukup untuk mengangkat dua hadas. Bisa asghar, yaitu dia sudah dapat wudu dalam mandi, ya, wal akbar. Ya, maka ketika seorang tidak mampu sudah cukup, ya, dengan tayamum. Ya, walaupun dia mungkin mampu pada sebagiannya. Ya, fakadzalika mana ba'anhu inda wujudil udhr wa huwa at-tayammum.
Begitu juga apa yang menggantikan ketika adanya udzur, ya, yaitu adalah tayamum. Dan mengumpulkan di antara keduanya itu lebih utama. Ya, beliau menyimpulkan di sini bahasanya wal jam'u bainahuma afdal. Jadi kalau masih mampu berwudu, ya dia wudu. Ya, kemudian yang tidak mampu dalam mandinya dia apa? Bertayamum. Dan ini adalah mazhabnya apa? Ya, dikatakan oleh pendapat ini wal jam'u bainahuma afdal wa huwa madzhabul Hanafiyah wal Malikiyah. Dan pendapat yang pertama adalah arjah. Ya, karena dia masih mampu, ya. Karena masih memiliki kemampuan, ya, dalam menggunakan air, yaitu ketika berwudu. Walaupun di sholatnya di dalam mengangkat junubnya itu dengan menggunakan tayamum, karena dia tidak mampu untuk mandi. Kemudian masalah yang ketiga tentang nawaqid tayamum, pembatal tayamum, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwasanya tayamum itu batal dengan pembatal wudu. Apa yang wudu itu batal, maka dia juga ya membatalkan tayamum. Ya, dan sebagai tambahan ya pada tayamum yaitu zawalul udzur, ya, alladzi ubiha at-tayammum li ajli. Yaitu apa? Ziyadah sebagai tambahan penjelasan dalam tayamum, hilangnya udzur yang dibolehkan ya tayamum karenanya. Ya, kalau sudah hilang udzurnya, ya, dalam bertayamum, ya tidak melakukan tayamum. Ya, bisa dipahami kan di sini kan? Kita cukupkan di sini dan insyaallah taala kita akan masuk ya pada pembahasan haid. Pembahasan haid ini ya jauh lebih susah ya dibandingkan pembahasan yang lainnya. Nah, ini pembahasan terkait dengan wanita. Ya, sedangkan ya rijal banyak yang tidak ya menggeluti dalam hal yang semacam ini. Bahkan Imam Ahmad ya rahimahullah taala, ya beliau berapa? 9 tahun atau 10 tahun untuk mempelajari kitabul haid, ya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena ya peliknya dalam permasalahan haid, ya, karena terkait dengan ya terkait dengan wanita, ya, dan seperti itu. Insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.